Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hari atau minggu kedua kita ketemu lagi anak-anak dengan pelajaran seni budaya. Tugas kemarin sudah kalian kerjakan ya. Untuk yang materi sudah dirangkum. Kemudian untuk yang tugas mengerjakan soal sudah selesai ya semuanya. Semoga waktu yang diberikan ibu untuk kalian mengerjakan tidak kurang-kurang. Oke. Untuk minggu kedua ini kita akan mempelajari tentang gambar ilustrasi, yaitu masuk di bab 2 menggambar ilustrasi. Nah, sebelumnya kalian harus tahu apa itu gambar ilustrasi. Ayo kita ke bagian selanjutnya. Nah, ini di sini sudah Ibu jelaskan, sudah dengan rinci tentang pengertian gambar ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin yaitu illustrare atau illustrare, kalian bisa menyebutnya seperti itu, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Sedangkan pengertian ilustrasi secara terminologi adalah suatu gambar yang memiliki sifat dan fungsi untuk menerangkan suatu peristiwa. Dalam bahasa Belanda disebut ilustrasi, yang diartikan sebagai hiasan dengan gambar atau perbuatan sesuatu yang jelas. Oke, sampai di situ kalian paham ya? Coba nanti bisa kalian lihat dan ulang-ulangi tentang pengertian ilustrasi ditinjau dari bahasa Latin, dari terminologi, serta dari bahasa Belanda. Oke, cekidot, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Menggambar ilustrasi. Pengertiannya adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Ini kalian juga mungkin sudah menemui pengertian gambar ilustrasi ini di mapel bahasa Indonesia. Jadi mapel itu saling melengkapi ya, kalian gak usah bingung. Kalau untuk di seni rupa artinya seperti ini, kalau di bahasa seperti ini kalian harus paham. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Sudah siap lanjutnya? Oke. Kemudian fungsi ilustrasi atau fungsi gambar ilustrasi yang pertama, menarik perhatian orang. Yang kedua, mempermudah untuk memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Yang ketiga, sebagai sarana dalam mengungkapkan pengalaman terhadap suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Yang keempat, memberikan gambaran yang singkat terkait isi sebuah tulisan atau cerita yang disampaikan. Yang kelima, sebagai nilai keindahan dalam perwajahan atau muka atau tampilan. Oke, paham tentang fungsinya? Kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Tujuan gambar ilustrasi. Semua gambar itu pasti punya tujuan. Begitu juga dengan gambar ilustrasi. Tujuannya adalah yang pertama, memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan. Yang kedua, memberi variasi bahan ajar sehingga lebih menarik, memotivasi, komunikatif, dan juga dapat mempermudah pembaca memahami pesan. Yang ketiga, memudahkan pembaca untuk mengingat konsep dan juga gagasan yang disampaikan melalui ilustrasi atau gambar ilustrasi, gambaran. Begitu tujuannya. Lanjut ke slide berikutnya. Gambar ilustrasi itu memiliki jenis-jenis atau macam-macam. Dibagi atau diklasifikasikan dalam
beberapa macam. Yang pertama, jenis gambar ilustrasi yaitu karikatur. Karikatur berasal dari di situ diterangkan bahasa Itali dari bahasa kariker yang artinya menambahkan isi atau menambahkan muatan secara berlebihan. Jadi dapat diartikan di sini itu gambar yang melebih-lebihkan. Misalnya, di situ dijelaskan jika dilihat dari gambar tampilan cenderung melebihkan atau mengubah bentuk. Atau bisa dikatakan seperti ini juga. Gambar karikatur itu gambar atau penggambaran suatu objek yang konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Biasanya objek tersebut berupa wajah manusia. Nanti kalian bisa lihat tuh, browsing contoh gambar karikatur. Yang selanjutnya, orang yang membuat karikatur disebut sebagai karikaturis. Paham ya? Nanti silahkan tugas kalian nanti mencari contoh tuh gambar karikatur itu seperti apa. Nanti sambil kalian berselancar di dunia maya, kalian coba lihat contoh karikatur. Oke, nanti akan lebih paham di situ. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yang kedua yaitu kartun. Kartun adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur karena berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh manusia, binatang, tumbuhan, atau benda yang didistorsi atau distilisasi. Didistorsi itu yang dikurang-kurangi, distilisasi diperindah. Dikurangi tapi diperindah. Paham ya? Lanjut, komik. Kalian sudah tentu tahu tuh komik karena kalian sering baca komik-komik tuh, pinjam di perpustakaan atau di perpustakaan Kota Magelang atau di mana itu kan banyak itu komik. Komik adalah kumpulan gambar ilustrasi yang tersusun berurutan dan terpadu menjadi jaringan cerita bersambung. Pembuat komik dinamakan komikus atau ilustrator komik. Ini kalian sudah tahu nih komikus-komikus yang ada di Indonesia. Silahkan kalian selancar lagi ke dunia maya untuk cari komikus-komikus di Indonesia itu siapa saja. Kemudian karya-karya komik umumnya berupa cerita-cerita kepahlawanan, pewayangan, cerita rakyat, atau humor. Paham ya? Lanjut. Yang keempat, ilustrasi kaya sastra, yaitu berupa cerita pendek seperti puisi, sajak. Kemudian akan nampak lebih menarik minat orang membacanya apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Nah, fungsinya di sini gambar ilustrasi membuat lebih menarik sebuah karya sastra agar dapat divisualisasikan atau disampaikan maknanya melewati ilustrasi itu. Gambar ilustrasi itu. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi cerita pada materinya. Paham ya? Yang kelima yaitu vignette. Vignette itu adalah sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi, dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Nah, kata lainnya, vignette adalah gambar ilustrasi yang berbentuk dekoratif, berfungsi sebagai pengisi bidang kosong atau ruang kosong pada kertas narasi. Nah, kalian biasa lihat misalnya punya novel nih, dibuka, biasanya di situ ada ruangan yang kosong, tapi ada gambar dekoratifnya, gambar hiasannya, sehingga di ruangan kosong itu terlihat indah, tidak hanya kosongan saja, yaitu dinamakan vignette. Nah, kalian sudah juga bisa lihat nih di buku-buku komik kalian, vignette-nya ada enggak ya? Contohnya gambarnya seperti apa ya? Atau di buku paket yang sudah kemarin dibagikan dari sekolah. Oke, paham? Lanjut, teknik menggambar ilustrasi.
Yang pertama, dalam menggambar ilustrasi itu ada dua, yaitu ada teknik manual dan teknik digital. Teknik manual yaitu menggunakan tangan atau langsung digambar oleh tangan kita. Kemudian yang digital itu melalui aplikasi yang ada di komputer atau laptop atau tab. Jadi aplikasi di situ digunakan untuk menggambar ilustrasi pakai aplikasi. Yang manual langsung oleh tangan kita. Paham ya? Lanjut. Oh, sudah habis. Nah, ini kalian pahami. Kalau sudah paham, nanti kalian tulis di buku catatan kalian seperti yang bab 1 menggambar model kemarin. Kemudian nanti hari berikutnya Ibu akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan di Google Form. Cek nanti di Classroom setelah 3 hari dari tugas materi yang Ibu sampaikan ini. Semoga kalian tambah paham. Selamat belajar, tetap semangat. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita bisa bertemu di sekolah kembali dengan keadaan senang dan bahagia. Selamat belajar anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.